Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Febriana dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penyeleksian dan penyempurnaan penyusunan kitab hadis yang dibimbing oleh Pak Mahruz Zainul Umar selaku dosen mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi. Di kelompok kami ada 3 anggota, yaitu saya sendiri Sinta Febriana, yang kedua Faik Nur Hidayah, dan yang ketiga Ahmad Fathur Rasyid. Yang pertama yaitu sejarah penyempurnaan kitab hadis. Periode penyempurnaan hadis ini berawal pada abad ketiga Hijriah. Periode ini berlangsung pada masa Khalifah Al-Ma'mun sampai pemerintahan Khalifah Al-Muqtadir. Periode ini bertujuan untuk memelihara keberadaan dan kemurnian hadis sebagai antisipasi terhadap kegiatan pemalsuan hadis. Ada 3 faktor yang mendorong pengumpulan dan pembukuan hadis. Yang pertama, yaitu tidak ada larangan pembukuan, sehingga dapat dibedakan secara jelas antara Al-Quran dan hadis, dan tidak ada kemungkinan keduanya itu tercampur. Faktor yang kedua yaitu khawatir akan hilangnya hadis. Karena ingatan yang kuat menjadi kelebihan orang Arab itu semakin melemah, maka diperlukan pembukuan hadis agar tidak hilang. Faktor yang terakhir yaitu munculnya pemalsuan hadis akibat perselisihan politik dan mazhab. Ada 5 metode dalam penyempurnaan hadis ini. Yang pertama yaitu metode juz dan atraf. Metode ini berdasarkan guru yang meriwayatkan dan menyebutkan pangkal hadis. Yang kedua yaitu metode klarifikasi hadis. Metode ini mengklarifikasikan hadis berdasarkan topik. Yang ketiga yaitu metode muwattah. Metode ini berdasarkan klarifikasi hukum Islam atau abwab fikih. Dan yang keempat yaitu metode mushannaf. Metode ini sama dengan metode muwattah, yang pembukuan hadis berdasarkan klarifikasi hukum Islam. Dan yang terakhir yaitu metode musnad, metode berdasarkan para nama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kitab hadis termasyhur, yang mana pengumpulan dan pembukaan hadis terus berlanjut dari masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan masa setelahnya, hingga mencapai masa kemasan pembukaan hadis sekitar tahun 200 sampai 330 Hijriah. Pada abad itu muncul para ulama dan kritikus hadis terkemuka. Hal yang lebih penting adalah lahirnya kutub as-sittah, yang mana membuat hampir seluruh hadis Nabi. Kitab itu menjadi pegangan utama bagi para ulama fikih, mujtahid, sastrawan, sosiolog, psikolog, dan penulis di bidangnya. Kitab hadis yang termasyhur atau yang disebut juga kitab al-sittah ada 6 macam, yaitu pertama, Syekh Bukhari. Yang kedua, Syekh Muslim. Yang ketiga adalah Sunan Abu Daud. Yang keempat, Jami Tirmizi. Yang kelima adalah Sunan Nasai. Dan yang terakhir, Sunan Ibnu Majah. Yang mana dari ke-6 kitab tersebut, penjelasannya yang pertama, Syekh Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibni Ismail bin Ibrahim Ibnu Al-Mufirah Ibni Birzizah Al-Jufi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah di kota Bukhara. Sejak umur kurang lebih 10 tahun sudah mempunyai perhatian dalam ilmu hadis. Pada usia 16 tahun Imam Bukhari telah berhasil menghafalkan beberapa buku-buku tokoh ulama yang prominen seperti yang diajarkan daripada guru-guru beliau. Yang pertama, Imam Ahmad bin Hambali. Yang kedua, Ali bin Al-Madini. Yang ketiga, Yahya bin Ma'in. Yang keempat,
Muhammad bin Yusuf al-Firyabi. Yang kelima, Maqi bin Ibrahim al-Bahli. Dan yang keenam, Muhammad ibni Yusuf al-Baykandi. Di mana karya-karya Al-Bukhari, karya yang paling termasyhur adalah Sahih Bukhari. Jumlah hadis dalam Sahih Bukhari berjumlah 9082. Yang kedua adalah Sahih Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim ibnu Al-Hajjah bin Muslim Al-Qushairi An-Nasiburi. Imam Muslim lahir di Nasibut pada tahun 204 Hijriah dan pada tahun 820 Masehi. Imam Muslim mulai belajar hadis pada tahun 218 Hijriah saat berusia kurang lebih 15 tahun. Banyak guru-guru yang didatanginya untuk belajar hadis. Guru-guru Imam Muslim adalah sama dengan guru-guru Imam Bukhari. Selain itu, Imam Muslim juga belajar kepada guru-guru lain, yaitu yang pertama Utsman bin Abi Sabi'ah, yang kedua Abu Bakar bin Syabi'ah, yang ketiga Syaiban bil Farqi, Bakar bin Syabi'ah, yang ketiga Syaiban bil Farqi, yang keempat Abu Kamil, yang kelima Zuhair bin Harab, yang keenam Amar an-Nakib, yang ketujuh Muhammad bin Musama, yang ke-8 Muhammad bin Yasar, yang ke-9 Harun bin Said al-Aili, dan yang terakhir adalah Qutaibah bin Said. Di antara guru-guru Imam Muslim, Al-Bukhari lah yang paling berpengaruh terhadap dirinya dan metodologi penelitian hadisnya. Ketika Al-Bukhari datang berkunjung ke Nasiburi. Yang ketiga adalah Sunan Abu Daud. Nama lengkapnya adalah Abu Daud Sulaiman bin Al-Ashli Ibnu Ishaq Al-Sitasi. Beliau di Sijitan pada tahun 202 Hijriah. Lainnya untuk belajar kepada banyak guru Bukhari dan Imam Muslim, misalnya Ahmad Al-Hambali, Utsman bin Abu Daud, Qutaibah bin Said. Adapun guru-gurunya adalah yang pertama Al-Qanabi Umar, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja, dan Abdul Walid At-Tasyiki. Yang keempat Jami' Tirmizi. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ibnu Isa bin Surah bin Musa al-Bali Al-Bugli. Guru-gurunya adalah Qutaibah bin Said, Istika Musa, Mahmud bin Galian, Said bin Al-Badarawi, Ali bin Hajar, Ahmad bin Muni, Muhammad bin Yasama. Yang kelima Sunan Nasai. Antara lain guru-gurunya Qutaibah, Ishaq bin Rahmawi Al-Haris bin Miskin, Ali bin guru-gurunya Qutaibah, Ishaq bin Rahmawi Al-Haris bin Miskin, Ali bin Kasram, Imam Abu Daud, dan Imam Tirmizi. Sedangkan yang terakhir Sunan Ibnu Majah, yang antara lain guru-gurunya adalah Abu Bakar bin Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Namir, Hisam bin Ammar, Muhammad bin Rum, Ahmad bin Al-Azhar, dan Bashir bin Adam. Sekian dari penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah penyeleksian dalam kitab hadis. Kitab Al-Sirah Al-Nabawiyah Al-Shahihah karya Akramdiyah Al-Umari merupakan salah satu buku sirah kontemporer. Akram menamai kitabnya dengan Al-Sirah Al-Nabawiyah Al-Shahihah. Kata Al-Shahihah di sini menandakan bahwa Akram selektif memasukkan hadis atau riwayat ke dalam buku sirahnya, yang berarti maknanya adalah sirah nabawiyah yang sahih. Namun, nyatanya ditemukan dalam buku tersebut hadis-hadis yang secara kualitas tidak sahih. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai metode penyeleksian hadis dalam sirah nabawiyah menurut Akramdiyah Al-Umari. Tujuan penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana metode penyeleksian hadis tersebut. Adapun jenis data yang digunakan penulis ialah data kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Sumber primernya adalah Kitab Al-Sirah Al-Nabawiyah, Al-Shahihah. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah
buku-buku yang terkait dengan Akrom Dia Al-Umari, dan ilmu-ilmu yang terkait dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu hadis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode penyeleksian hadis dalam Sirah Nabawiyah menurut Akrom Dia Al-Umari adalah metode ahli hadis yang fleksibel dalam memperlakukan hadis do'if. Menurut Akrom, hadis do'if dalam sirah bisa berperan sebagai pelengkap dari kabar oleh hadis sahih dan bisa berperan sebagai pengganti dari kabar yang tidak disebutkan oleh hadis sahih. Tetapi dalam Sirah Nabawiyah, Akrom tetap memprioritaskan hadis sahih sebagai informasi utama apabila ditemukan hadis sahih mengenai sebuah cerita, maka hadis dhaif boleh digunakan untuk mengisi kekosongan cerita hadis. Cerita hadis dhaif ini pun tidak boleh yang berhubungan dengan akidah dan hukum. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.